Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu salah satu aplikasi desain, yaitu Adobe Photoshop. Oke, nah sebelum kita masuk ke interface-nya, pengenalan tampilannya, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita bahas di dalam aplikasi desain itu sendiri. Yang pertama, nah di dalam desain, di dalam dunia desain itu dikenal dengan dua jenis pengolah gambar. Yang pertama ada gambar yang disebut dengan gambar raster dan ada gambar vektor. Nah, untuk raster itu sendiri sebenarnya pengertian dasarnya untuk bagian atau pengertian secara lengkap nanti bisa dicek di deskripsi ya. Untuk pengertian dasarnya sebenarnya raster itu adalah kumpulan gambar atau gambar yang dihasilkan dari kumpulan pixel yang membentuk pola. Oke. Nah, itu dia untuk bagian dari raster. Sedangkan vektor bedanya apa? Vektor itu adalah gambar yang dihasilkan dari titik koordinat atau biasa disebut dengan kumpulan garis atau titik-titik koordinat ya, atau garis-garis koordinat yang membentuk. Nah, apa perbedaan dari dua gambar ini? Perbedaannya sebenarnya dari secara umum ya, ini sebenarnya gampang atau dapat dibedakan. Jadi di saat gambar-gambar yang bertipe raster itu pada saat di zoom in atau diperbesar, gambar akan terlihat pecah. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu bukan pecah, tapi yang kita lihat itu adalah kotak pixelnya juga semakin besar. Sedangkan gambar vektor kebalikannya. Pada saat gambar di zoom itu gambar tidak akan terlihat pecah. Nah, itu kira-kira untuk bagian perbedaan dari yang dua bagian ini ya. Oke, yang berikutnya untuk Photoshop itu sendiri, untuk Adobe Photoshop itu sendiri itu adalah gambar yang bertipe raster. Nah, yang berikutnya kembali fungsi dari Photoshop itu adalah sebagai aplikasi desain. Berarti berhubungan dengan pengolah gambar. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah konsep utama atau alat-alat kerja yang mendukung dari Photoshop itu adalah konsep edit atau editing ya. Atau istilahnya adalah merubah yang sudah ada. Karena dalam konsep desain itu ada juga aplikasi yang memang fungsinya adalah create, menciptakan. Sedangkan Photoshop itu lebih ke arah editing. Jadi dia akan mengedit objek atau gambar-gambar itu yang sudah ada. Itu dia kira-kira fungsinya ya. Nah, di sini kenapa dikatakan pengolah gambar? Sebenarnya apakah di Photoshop itu kita tidak bisa mengetik? Misalkan bisa. Nah, namun kenapa dia katanya adalah pengolah gambar? Karena tools atau alat kerja di dalam Photoshop yang paling utama itu adalah tools-tools atau alat-alat kerja untuk mengelola gambar. Itu dia kira-kira untuk bagiannya. Lalu yang berikutnya kembali, Adobe Photoshop, kalau kita bicara tentang file type-nya, atau biasa orang sebut dengan marganya, itu adalah .psd. Ini adalah default-nya, Photoshop Design. Nah, sedangkan untuk file type outputnya itu ada banyak ya. Kita bisa menyimpannya dalam format BMP, GIF, dan lain sebagainya. JPG dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu dia untuk bagian-bagiannya. Sekarang kita masuk ke pengenalan tampilannya. Nah, ini dia adalah tampilan Adobe Photoshop. Kalau di sini boleh diperhatikan, pada saat kita ingin membuka file baru, maka kita boleh pilih file, lalu pilih new. Nah, kalau sudah di sini pilih file new,
Di sini mungkin untuk beberapa bagian teman-teman nggak lagi bingung ya. Di sini ada name, preset, lalu ada width dan height. Saya rasa situ sudah cukup tahu. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada yang namanya resolution. Nah, untuk resolusi ini sebenarnya pengertiannya apa? Sebenarnya di situ sudah ada. Untuk resolusi itu adalah jumlah pixel per areanya. Nah, itulah kira-kira pengertian dari resolusi. Jumlah pixel per areanya. Jadi semakin banyak jumlah pixel per areanya, maka gambar atau hasil dari desain itu juga semakin bagus. Oke. Namun kelemahannya, semakin tinggi jumlah pixel per area, maka file size-nya atau ukuran dari filenya itu juga semakin besar. Nah, di dalam hal ini sebenarnya ada 3 bagian yang paling sering digunakan dalam resolusi di Photoshop. Yang pertama itu ada 300 pixel per inch. Nah, itu adalah format untuk print. Jadi ada 300 pixel per inch ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk desain-desain yang akan di print, hasil print. Karena apa? Karena jumlah pixelnya kuat dan hasilnya juga nanti akan lebih bagus. Kira-kira seperti itu untuk standar atau dasar pengertiannya ya. Lalu untuk format-format web biasanya menggunakan 100 pixel per inch. Oke. Nah, untuk yang default, yang misalkan kita hanya mau mendesain tapi kita tidak ada rencana untuk memprint, itu bisa kita menggunakan 72 pixel per inch. Nah, kenapa? Keuntungan kalau kita menggunakan yang standar 72 pixel per inch atau 28 pixel per senti, itu file atau ukuran dari filenya itu dia lebih kecil. Kira-kira seperti itu ya. Itu dia fungsinya. Lalu di sini ada color mode. Nah, color mode ini nanti ada beberapa jenis. Yang pertama nanti ada bitmap, itu adalah 1 bit. Jadi dia konsepnya hitam putih. Lalu di sini ada grayscale, berarti di sini konsepnya adalah abu-abu. Jadi kalau kamu pilih di sini grayscale untuk color mode-nya, berarti nanti warna yang dihasilkan itu tidak ada merah, biru, dan lain-lain. Dia hanya menampilkan abu-abu. Dari warna abu-abu paling rendah atau paling terang, itu mendekati putih, sampai abu-abu paling gelap, itu nanti mendekati hitam. Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya RGB. RGB atau biasa disebut dengan red, green, blue. Warna dasar dari atau warna master dari raster ya, pastinya. Lalu yang berikutnya nanti ada CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Lalu ada lab color. Nah, untuk fungsi-fungsinya ini nanti teman-teman boleh lihat di deskripsi untuk pengertian lengkapnya sudah ada dijelaskan. Oke. Nah, dalam hal ini kita pilih saja yang RGB. Lalu kita pilih OK. Nah, inilah tampilannya. Nah, yang berikutnya untuk bagian yang pertama di sini kalau kita perhatikan ada file, edit, image, dan seterusnya. Ini nanti biasa disebut dengan namanya adalah menu bar. Lalu di bawah ini adalah alat-alat pendukung dari alat kerja utama ya. Ini alat pendukung dari alat kerja utama. Alat pendukung ini nanti akan selalu berubah sesuai dengan alat kerja utama apa yang kita pilih. Kalau di sini saya pilih anak panah, di sini akan ada muncul tambahan-tambahan alat kerjanya. Nah, bagian yang ini itu disebut dengan yang namanya adalah option bar. Lalu di bagian sebelah kiri, inilah alat kerja utama kita. Nah, di sini kalau kita ibaratkan sebuah bengkel, maka di sinilah semua alat-alat tukangnya. Di sini ada tang, obeng, palu, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya disebut dengan namanya adalah toolbox. Sedangkan di bagian sebelah kanan, ini adalah settingan dari panelnya, tambahannya. Lalu untuk bagian tengah yang teman-teman perhatikan di sini ada lembaran putih. Ini yang disebut dengan yang namanya adalah kanvas. Jadi ingat bahwa setiap program aplikasi pasti punya lembar kerja dan setiap lembar kerja pasti namanya berbeda-beda. Nah, untuk lembar kerja dari Photoshop itu disebut dengan kanvas. Oke. Nah, setelah itu pengenalan itu kita akan lanjut sedikit untuk pengenalan tools sedikit ya. Jadi di sini ada yang berbentuk anak panah, itu yang disebut dengan move tool. Fungsinya apa? Move tool ini fungsinya adalah untuk memindahkan objek.
Oke, untuk memindahkan objek. Nah, lalu yang berikutnya di bagian paling bawah, pengenalan di bagian paling bawah, di sini ada 4 tools yang mau kita sama-sama pahami. Yang pertama di situ ada foreground, ini dia yang berwarna hitam, dan ada background. Nah, foreground dan background. Nah, foreground dan background ini yang perlu diingat baik-baik adalah kalau di dalam program desain lain, biasanya itu dibagi. Misalkan ada yang namanya fill color dan stroke color. Fill color untuk memasukkan warna di dalam, sedangkan stroke color untuk warna yang di bagian luar. Nah, di dalam Photoshop itu tidak mengenal dengan dua konsep itu. Jadi, artinya foreground color itu bisa memasukkan warna fill, background color juga bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi fungsinya sama. Namun cara memasukkan warna, untuk memasukkan warna untuk foreground atau ya foreground color itu shortcutnya adalah Alt delete atau Alt backspace. Sedangkan background color memasukkan warnanya itu adalah Ctrl delete atau Ctrl backspace. Nah, itu dia untuk bagiannya. Itu ya. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada dua bagian lagi. Di sini ada yang namanya adalah default color dan ada yang namanya switch color. Oke. Ada yang namanya default color, ada yang namanya switch color. Nah, apa fungsi yang dua ini? Yang pertama, default color ini fungsinya adalah merubah warna menjadi default atau warna dasar. Warna dasarnya adalah foregroundnya hitam, backgroundnya putih. Sedangkan switch color itu fungsinya adalah merubah posisi warna dari foreground ke background dan sebaliknya. Nah, untuk shortcutnya itu sendiri, untuk default color shortcutnya adalah D, dan shortcut dari switch color itu adalah X. Jadi di sini kalau misalkan kita praktekkan bagaimana cara mengganti warnanya, misalkan kita mau ganti warna foregroundnya merah, kita tinggal klik di set foreground color ini, kita klik, kita ganti nih. Di sini ada dua kotak ya. Jadi bagi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ini fungsi. Yang di bagian kotak kecilnya adalah pemilihan warnanya ya. Ini kita mau milih warna apa. Lalu misalkan kita pilih merah, kita mau pilih merahnya yang mana. Kira-kira seperti itu ya. Kita pilih merah. Setelah dapat merah, kita oke kan. Lalu background color kita pilih biru. Berarti sini kita pilih dulu biru, baru cari biru yang mana. Nah, setelah itu kita akan coba fungsi dari switch color. Jadi pada saat kita mau menggunakan switch color, kita tinggal tekan X. Foreground merah, background biru. Pada saat ditekan X, maka akan berubah foregroundnya yang biru, backgroundnya yang merah. Itulah fungsi dari X atau switch color. Sedangkan default color itu fungsinya adalah merubah warna menjadi default. Jadi misalkan nih kita sudah masukkan warna merah, saya tekan atau kita tekan Alt delete atau Alt backspace, lalu ternyata kita butuh warna default, kita mau putihkan kembali, maka kita bisa tekan D. Oke, itu dia kira-kira cara untuk pembuatannya. Jadi tinggal dimasukkan warnanya. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu belajar agar pembelajaran tetap bisa dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.